Pemirsa, anggota DPR periode 2024-2029 diputuskan tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas jabatan. Sebagai gantinya, ratusan legislator Senayan itu akan mendapatkan tunjangan perumahan. Berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan fraksi-fraksi, disepakati bahwa rumah dinas anggota DPR dikembalikan pada negara. Hal ini disebabkan kondisi rumah dinas yang sudah tidak layak huni karena sudah tua. Di samping itu butuh anggaran besar untuk merenovasi rumah dinas tersebut seperti sedia kala. Sebagai penggantinya, para anggota dewan akan mendapatkan tunjangan perumahan. Namun besaran tunjangan tersebut belum juga ditentukan. Pihak terkait masih melakukan survei untuk menentukan besaran tunjangan yang layak. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pengosongan rumah anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat. Ya, selamat siang Salam, bagaimana jalannya pengosongan rumah anggota Dewan saat ini? Ya Kevin, seperti inilah kondisi terkini dari kondisi rumah dinas anggota DPR yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Memang kalau dari pantauan kami di lapangan, saat ini kondisinya sudah sepi, bahkan rata-rata ini sudah kosong. Karena pertanggal 30 September lalu, anggota DPR periode lama ini sudah meninggalkan rumah dinasnya seiring dengan masa habisnya begitu ya, anggota DPR di periode lama 2019 hingga 2024. Kami akan mencoba untuk mengajak Anda, Kevin, dan juga pemirsa untuk berbincang bersama dengan Sekjen DPR yang sudah ada di sini bersama dengan Bapak Indra Iskandar. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak, semua. Ini bisa diceritakan nggak Pak, bagaimana Pak kondisi rumah dinas anggota DPR saat ini, memangnya seperti apa Pak kondisinya Pak? Ya, ini salah satu rumah yang sudah dikosongkan oleh anggota ya. Anggota sebagian masih ada juga anggota yang masih menghuni karena masih mencari hunian pengganti ya. Jadi kami perlihatkan kepada pemirsa iNews ini beberapa rumah yang memang nanti bisa dilihat. Salah satunya kerusakannya mungkin kita bisa lihat dengan iNews ya. Oh ya, boleh, siap Pak. Kevin dan juga pemirsa, kita akan langsung mencoba untuk mengajak Kevin dan juga pemirsa untuk melihat begitu ya, untuk mengeksplorasi salah satu kondisi rumah dinas anggota DPR yang ada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan ini. Oke, Bapak bisa dijelaskan Pak, ini kita seperti lagi ada di dapur ini Pak, ini bisa dijelaskan Pak, elaborasi lebih lanjut ini seperti apa Pak kondisinya Pak? Ya, ini kan rumah kedua sampel yang tadi kami perlihatkan ke teman-teman jurnalis ya. Jadi bisa dilihat mungkin kerusakan-kerusakan di bagian utama di dapur ya. Walaupun kelihatan ini parah semacam ini, tapi kalau dibongkar ini sebenarnya arahnya sudah bergerak lebih luas ya. Ini hanya beberapa titik yang bisa dilihat gitu ya. Dan inilah yang memang kalau dipelihara dengan anggaran rutin memang sulit ya. Jadi memang perlu dilakukan revitalisasi menyeluruh baik atap maupun jaringan plumbing. Ini kan kita di lantai 1, lantai 2 kan beda lagi kerusakan kebocorannya. Ini akibat plumbing itu juga sudah ada dalam strukturnya. Jadi di rumah-rumah itu rata-rata strukturnya itu juga masalah gitu ya, sehingga kerusakan-kerusakan tersebut memang harusnya diperbaiki secara serius dulu, baru bisa anggota dewan dengan tenang bekerja gitu ya. Karena ini kan kalau di musim hujan, khususnya musim hujan, kalau mereka terganggu dengan kondisi rumah tentu mereka tidak nyaman bekerja ya, kalau berpikir tentang keluhan-keluhan semacam ini. Jadi ini kami perlihatkan. Di samping yang strukturnya juga turun ya, ini adalah bocoran-bocoran yang memang sudah sangat parah tentunya. Pertimbangan lainnya memangnya selain dari kondisi dapur kayak plafon ataupun juga tembok yang sudah mulai rembes gitu, ada lagi nggak sih Pak pertimbangannya mungkin dari segi lingkungan atau segi bantaran kali ya, seperti tadi kan kita juga sempat melewati dari lintasan kali ya Pak, apakah itu juga cukup mengganggu dari anggota DPR yang tinggal di rumah dinas ini Pak? Ya, ini ada kali di dekat perumahan DPR ini yang kalinya itu sudah mengecil gitu karena lingkungan sudah banyak dibangun rumah-rumah gitu ya, kalinya mengecil. Pada saat musim hujan biasanya hampir pasti gitu ya, airnya naik ke jalanan. Tapi kalau hujannya besar sekali, biasanya tidak hanya air yang naik ke jalanan, biasanya masuk ke rumah ya, walaupun cuma setinggi lutut ya, tapi itu sangat mengganggu memang ini.
dan juga beberapa tempat di sini kan tempat-tempat pembuangan sampah itu memang belum ada alternatif dari Pemprov untuk merelokasi, saya kira ya. Berarti kan dari anggarannya sendiri ini kan sudah ada ya Pak untuk per rumah ini mendapatkan anggaran untuk melakukan renovasi begitu ya Pak. Anggarannya sendiri ini berkisar di angka berapa sih Pak kalau untuk renovasi rumah? Untuk tahun 2025 ini kami nggak mengajukan kembali anggaran untuk renovasi ya. Mengingat kalau kami mengajukan anggaran renovasi, tentu anggaran itu dengan indeks bangunan negara itu sangat kecil. Jadi ini kalau ini ingin diperbaiki secara serius, revitalisasinya ya harus benar-benar semua atap dibongkar, plumbingnya diperbaiki, struktur diperbaiki, fasad diperbaiki, karena ini kan dibangun di tahun 80-an. Nah, cukup lama gitu ya. Sehingga memang kalau di beberapa bagian itu memang rumah anggota dewan ini terlihat fasadnya ya kumuh memang. Karena memang sudah ini cara melihatnya adalah tahun 80-an dulu. Diserahkan ke DPR oleh Seknek itu tahun 98 begitu ya. Nah, kami sebenarnya menerima setelah sekian tahun Seknek memelihara, kemudian diserahkan ke DPR dan indeksnya itu memang kecil ya. Rata-rata kalau saya hitung setahun itu sekitar 25 juta gitu rata-rata setiap bulan, artinya sekitar 1,5 jutaan lah gitu ya kalau dibagi gitu ya. Dan tentu dengan bocoran semacam ini saya kira ini nggak bisa memenuhi anggaran yang ada ya. Lantas nasib dari rumah dinas ini nantinya setelah ditinggalkan oleh anggota DPR dialihfungsikan untuk menjadi apa Pak ini rumahnya Pak? Kami sedang mempersiapkan dokumen-dokumennya karena di sini juga ada BMN-nya milik DPR. Jadi nanti setelah kami selesai menyiapkan dokumen tersebut, kami akan berkoordinasi dengan Dirjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk memutuskan mekanismenya seperti apa pengembalian ke negaranya. Oke, siap. Terima kasih Pak Indra informasinya. Kami lanjut untuk mengeksplorasi lebih lanjut, boleh Bapak? Oke, siap. Kevin dan juga pemirsa, ini dapat kami informasikan juga bahwa memang di tempat kami melaporkan saat ini merupakan ruang utama atau juga ruang tamu utama di rumah dinas anggota DPR. Dimana kalau dari pantauan kami di lapangan ini memang masih sudah mulai kosong ya untuk fasilitas ataupun juga barang-barang yang ada ditempati oleh anggota DPR saat ini, karena memang untuk rumah yang kami sambangi ini sudah kosong dan memang sudah ditinggalkan sejak beberapa hari sebelum tanggal 30 kemarin. Dan memang untuk besaran uang tunjangan begitu ya, ini memang masih dibahas oleh Sekjen DPR, namun ini untuk persiapannya sendiri, untuk uang tunjangannya sendiri ini memang akan dialokasikan ataupun juga maksud kami akan disetarakan dengan kawasan rumah sewa yang ada di kawasan Senayan, Jakarta Selatan yang harganya berkisar antara 30 hingga 50 juta rupiah per bulannya. Kevin. Baik, terima kasih. Salam melaporkan langsung dari rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Salam.